Halo, salam dari tim Rencana. Untuk memulai video kali ini, kami ingin menceritakan mengenai mengapa kami memilih intoleransi agama sebagai tema integrated learning kami. Nah, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara terpadat akan penduduk keempat di dunia. Maka, bisa dibayangkan, dari Sabang sampai Merauke, memang beragam sekali budaya yang dimiliki penduduk Indonesia, baik dari segi suku, bahasa, budaya, maupun agama. Sebenarnya, perbedaan ini seharusnya dianggap sebagai perbedaan yang bersifat setara. Tidak ada yang lebih rendah, dan tidak ada memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Namun, sayangnya, memang masih ada faktor manusia di mana banyak orang masih memiliki keinginan akan kelompoknya atau cara berpikirnya lah yang harus menjadi yang terbaik. Apabila dilihat dari sila pertama Indonesia saja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama dan ketuhanan adalah suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Maka intoleransi terhadap umat beragama yang berbeda adalah suatu hal yang sangat penting untuk cepat diatasi serta dikurangi. Maka dari itu, kami angkat menjadi tema integrated learning kami. Halo, gue lagi bagi permen, mau nggak? Mau. Nyambil lah. Tinggi ya. Yo, wah ada juga. Gue lagi bagi permen, mau nggak? Gue lagi puasa tapi makasih ya. Puasa? Iya, karena gue Islam, aku harus jalanin. Ini Ramadan. Lo nggak lapar? Lapar sih ya lapar, tapi aku harus jalanin. Kan? Udah ambil aja. Nggak boleh gitu dong, maksa-maksa. Iman gue ya iman gue harus jalanin dong. Lah, emang puasa apa pentingnya? Jangan ditiru. Ada Kania. Hai. Ntar malam lu mau kemana? Gue nanti mau sholat rawih. Ntar aja lah, kan bisa besok. Kita ke rumah Kristi yuk. Nggak bisa. Ayolah. Apa ayo? Aja. Jangan ditiru. Ini loh di grup, masa kita nggak boleh pilih cak atau sini sih? Iyalah, ngapain dipilih? Orang kita beda agama sama dia. Iya juga sih. Yaudah deh, gue pilih yang lain aja. Jangan ditiru. Selanjutnya, judul aksi yang kami pakai adalah Renjana. Renjana merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti rasa hati yang kuat. Rasa hati yang dimaksud meliputi rindu, hasrat, cinta, dan kasih yang menjadi dasar dari adanya toleransi. Arti Renjana kami jadikan sebagai dasar pemikiran untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa dengan menanamkan rasa toleransi, kita dapat mewujudkan persatuan masyarakat bangsa Indonesia. Sayangnya, masih banyak kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Renjana Project memiliki tagline yaitu berkembang bersama dalam keberagaman. Tagline ini mengandung arti bahwa sebagai generasi muda, kita harus berjuang dan berkembang bersama untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi satu tanpa memandang perbedaan masing-masing. Tujuan proyek ini adalah untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran akan rasa toleransi, serta menanamkan nilai toleransi sebagai suatu sikap yang kuat dan mendasar dalam hati generasi muda. Intoleransi masih sering terjadi bukan hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Oleh karena itulah, sasaran dari aksi kami adalah generasi muda.
Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada generasi muda, dan apabila generasi muda tidak dapat menghadapi masalah intoleransi dengan tangguh, maka persatuan Indonesia tidak akan tercapai. Aksi Renjana adalah aksi wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman kegiatan intoleransi dari narasumber yang hasil wawancara tersebut akan dikemas di dalam produk yang berupa sebuah akun Instagram yang berisi berbagai konten video dan mading beserta bukti khusus, sharing, dan pemahaman mengenai toleransi dan intoleransi dalam bentuk postingan yang menarik. Kegiatan aksi ini dilakukan secara online dan offline. Aksi dari kelompok kami yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber serta membuat konten pada akun Instagram yang telah dibuatkan. Kami telah mewawancarai 5 narasumber yang terdiri dari 2 Bapak Ibu Guru yaitu Pak Bagas dan Bu Desta, dan 3 teman dari sekolah lain yaitu Benediktus dari SMA Negeri 22, Mary dari SMA Negeri 21, dan Terry dari SMA Kolose Canisius. Wawancara ini dilakukan selama 4 hari. Bersifat sharing sehingga narasumber akan lebih menjelaskan atau memberi jawaban mereka berupa pendapat dan pengalaman mereka mengenai toleransi agama yang ada di sekitar mereka. Wawancara ini akan didokumentasikan dalam bentuk video dan diposting pada akun Instagram kelompok kami @renjana.project. Selain hasil wawancara, akun Instagram kelompok kami juga berisi konten lainnya seperti teori mengenai topik proyek kami, kasus intoleransi agama yang ada di masyarakat, dan juga majalah dinding tentang hasil wawancara kami secara garis besar. Sebagai aksi tambahan, kelompok kami juga mewawancarai 7 siswi dari SMA Santa Ursula dan 1 guru yaitu Bu Ica yang merupakan guru sosiologi kami. Untuk sesi wawancara ini, kami hanya menanyakan pertanyaan yang singkat yaitu tentang pengertian mereka sendiri mengenai apa itu toleransi dan intoleransi agama. Hasil pertama yang kami selesaikan adalah bukti kasus intoleransi yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah. Kami mengangkat kasus tentang tindakan intoleransi dari seorang guru terhadap pemilihan ketua OSIS, yang bermula dari tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp yang memperlihatkan adanya ajakan dari seorang guru berinisial TS yang mengatakan untuk tidak memilih calon ketua OSIS yang beragama non-Islam. Sekolah menindak kejadian tersebut dan sekarang guru tersebut telah dimutasi sebagai sanksi bagi sang guru. Kasus yang kami kumpulkan kemudian ditampilkan dalam sosial media dengan harapan dapat dijadikan pembelajaran bagi para generasi muda agar kasus ini tidak sampai terulang lagi. Untuk memperkuat aksi yang kami lakukan, salah satu contohnya adalah pelaksanaan sesi wawancara bersama narasumber eksternal nih. Salah satunya ada Benediktus dari SMAN 22. Di sini, Diktus sharing mengenai apa yang ia dapatkan dan pandangan baru apa yang ia dapatkan selama bersekolah di sekolah negeri. Nah, sedikit fun fact, dulu itu Diktus sekolahnya di swasta Katolik loh. Dalam sesi sharingnya, Mary menceritakan bagaimana pengalaman toleransi yang Mary rasakan selama bersekolah di sekolah negeri dan bagaimana kondisi toleransi di sekolahnya saat ini. Mary juga bercerita bahwa antar umat beragama harus ada keterbukaan, pengertian, dan juga sikap menghormati agar dapat tercipta toleransi yang baik. Kita kedatangan satu lagi teman kita yaitu Tiri yang berasal dari SMA Kolose Canisius Jakarta. Dalam sesi sharingnya, Tiri menjelaskan tentang salah satu program yang diselenggarakan oleh SMA Kolose Canisius yang berkolaborasi dengan Sekolah Al-Izhar yaitu program Raga Muda. Thierry menjelaskan bahwa program ini merupakan program yang merangkul berbagai sekolah khususnya di Jakarta untuk menyuarakan perbedaan di Indonesia. Selain itu, Thierry juga mengatakan harapannya agar program Raga Muda sedikit demi sedikit dapat terus berkembang dan mencangkup sekolah-sekolah lainnya yang ada di luar Jakarta nih. Dari wawancara yang sudah dilakukan, disajikan dalam bentuk diagram relasi fungsi. Salah satu data yang kami dapatkan adalah mengenai pengalaman toleransi agama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bahwa pada sisi A yang merupakan sisi domain atau daerah asal mengandung 4 pasang yaitu Pak Bagas, Bu Desta, Benediktus, dan Mary. Di sisi B yang merupakan sisi kodomen yang merupakan daerah kawan juga mengandung 4 pasang yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kedua lingkungan, dan tidak pernah. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa diagram di atas merupakan diagram relasi. Dapat dinyatakan juga bahwa jumlah orang yang mengalami toleransi di kedua lingkungan sama seperti yang mengalami di lingkungan sekolah.